Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aset dan liabilitas bank yang ada di mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Sebenarnya di mata kuliah ini memang kebanyakan teori, namun memang ada beberapa hal yang perlu dijelaskan agar membantu kalian dalam mengerjakan latihan soal. Nah, kira-kira materi apa saja yang ada di topik ini? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai perbankan atau lembaga keuangan syariah, terlebih dahulu kita berkenalan dengan sistem keuangan yang ada di perbankan konvensional. Salah satunya adalah neraca keuangan perbankan. Neraca keuangan atau biasanya itu diistilahkan dengan balance sheet, itu merupakan laporan keuangan yang mencakup aset, ini aset, liability atau kewajiban, dan equity atau modal. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kenapa neraca keuangan itu penting? Neraca keuangan yang ada di perusahaan itu sangat penting karena membantu pihak manajemen atau shareholder dalam melihat posisi struktur keuangan, baik dari segi pemodalan, kewajiban-kewajiban perusahaan, maupun aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, bisa digambarkan di gambar nomor 1 ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini neraca keuangan ini ada 2 kolom, yakni kolom yang pertama itu berisi tentang aset, di mana aset itu terbagi menjadi 2, yaitu current asset dan fixed asset. Penjelasannya seperti apa nanti kita jelaskan setelah ini. Nah, kemudian kolom yang kedua ini berisi tentang liability atau kewajiban-kewajiban perusahaan dan equity atau modal dari perusahaan. Nah, dari 3 komponen ini bisa digambarkan dalam suatu persamaan, di mana yakni aset itu sama dengan liability ditambah equity. Kalian coba perhatikan di rumus yang pertama. Jadi, aset itu nilainya harus sama dengan kewajiban ditambahkan dengan modalnya. Itu tentang neraca keuangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang komponen-komponen yang ada di neraca keuangan. Yang pertama adalah tentang aset. Aset itu didefinisikan sebagai sumber ekonomi atau harta total yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat untuk perputaran usaha. Aset itu ada 2, yang pertama adalah aset lancar atau current asset, itu biasanya bersifat liquid atau mudah diuangkan. Biasanya itu jangka waktunya juga kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah uang cash, kas atau fresh money, deposito, saham, dan sebagainya. Dan yang kedua itu adalah aset tetap atau aset tidak lancar, yaitu aset yang tidak liquid, biasanya tidak bisa diuangkan. Biasanya itu berupa aset-aset perusahaan seperti peralatan, bangunan, tanah, pegawai, dan sebagainya. Itu tentang aset. Dan komponen yang kedua itu kita membahas tentang liability atau kewajiban. Liability itu merupakan kewajiban atau utang yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari proses kegiatan usaha. Contohnya di perbankan, salah satu kewajiban dari bank itu kan membayar interest atau dalam bentuk bagi hasil dari dana yang ditabung pada bank oleh nasabahnya. Gitu ya. Nah, dalam liability itu juga ada 2. Yang pertama adalah kewajiban lancar atau current liability, yang kedua adalah kewajiban jangka panjang atau long term liability. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, current liability itu merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Biasanya jatuh temponya itu lebih pendek. Contohnya adalah membayar interest dari tabungan atau bunga dari tabungan para nasabahnya. Yang kedua adalah utang bank yang jangka waktunya atau jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun misalnya, dan sebagainya. Itu yang current liability. Sedangkan yang long term liability itu merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo yang lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya adalah deposito berjangka. Karena kalau berjangka itu kan ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun, dan sebagainya. Kemudian ada hutang bank, di mana waktu jatuh temponya itu lebih panjang, lebih dari 1 tahun. Kemudian ada yang namanya utang obligasi. Jelas ya?
Itu tentang komponen yang kedua, yakni liability. Sedangkan komponen yang ketiga itu adalah modal atau equity. Modal itu biasanya terdiri dari beberapa sumber, antara lain adalah modal pinjaman, modal sendiri, atau bisa juga sisa laba yang ditahan, yaitu laba yang tidak dibagikan. Jadi modal itu banyak sumbernya, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah memahami tentang komponen-komponen dalam neraca keuangan, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang fractional reserve system. Fractional reserve banking adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Federal Reserve Bank atau Bank Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya Bank Indonesia. Untuk mengatur, kegiatannya itu adalah untuk mengatur pergerakan uang dari bank-bank yang ada di negara tersebut. Tujuan pengaturan tersebut itu agar bank-bank tidak mengalami kasus runs atau bangkrut. Nah, untuk mencegah terjadinya bank runs, maka bank-bank itu tidak boleh menggunakan semua liability-nya atau kewajibannya untuk transaksi peminjaman. Jadi tidak membolehkan bank-bank itu utang terus. Nah, Federal Reserve Bank atau di Indonesia itu terkenal dengan Bank Indonesia itu membuat suatu aturan yang namanya reserve ratio, yaitu rasio cadangan uang minimum yang wajib dipatuhi oleh setiap bank. Nah, dari kegiatan ini tujuannya adalah agar tidak terjadi inflasi maupun deflasi, maka Bank Indonesia sebagai Federal Reserve Bank itu akan berusaha mengatur arus uang yang nantinya akan dapat mempengaruhi besarnya reserve ratio. Nah, jika pada saat itu uang yang beredar sedikit di masyarakat, maka Bank Indonesia itu akan berusaha melakukan proses money creation atau proses pencetakan uang dengan menggunakan sistem IOU agar balance sheet itu tetap seimbang. Jadi antara aset, kemudian liability dan equity itu sama nilainya. Nah, IOU atau IOU itu merupakan surat tanda utang atau biasanya itu dikenal dengan nama obligasi. Gitu ya. Nah, contoh dari penerapan neraca keuangan itu bisa dilihat di tabel ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah neraca keuangan di mana terdiri dari dua kolom, yaitu kolom aset dan kolom liabilitas. Nah, kolom aset itu terdiri dari kas, ada kredit, ada giro, dan ada aset tetap. Sedangkan di kolom liabilitas itu ada simpanan, ada utang dari bank, dan ada modal saham. Selain itu juga ada ekuitas. Nah, cara kita mengisi neraca keuangan itu seperti apa? Kita melihat dari transaksi-transaksi yang sudah diketahui. Contohnya adalah yang seperti ini. Ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, transaksi yang awal, yang A, yang pertama itu dinyatakan bahwa pada awal periode jumlah dana yang ada dalam tabungan atau simpanan itu sebesar 1 miliar. Mari kita perhatikan di neraca keuangannya. Ini ya, berarti di tabungan atau di simpanan itu ada uang sebesar 1 miliar. Ini sudah tertulis positif 1 miliar. Kemudian pencatatan oleh bank menambahkan 935 juta benar ke dalam simpanan dan giro wajib minimum, yaitu sebesar 6,5% dari simpanan. Nah, pencatatan yang selanjutnya, karena ini adalah tabungan, karena giro wajib minimum itu besarnya 6,5% dari simpanan atau tabungan, maka 6,5% dari 1 miliar itu kan 65 juta. Ini masuk ke baris giro. Nah, sisanya yaitu 1 miliar dikurangi 65 juta, yaitu sebesar 935 juta, itu masuk di kas. Jadi ini masih sama-sama masuk di asetnya. Tuh, tapi posnya berbeda ya. Posnya berbeda. Ini untuk transaksi yang A. Kemudian transaksi yang B itu ada seorang nasabah mengambil uang sebesar 5 juta.
logikanya kalau mengambil uang berarti itu akan mengurangi simpanan dan tabungan dari bank, ya enggak? Karena uang dari nasabah kan diambil. Nah, maka di sini kalau kalian perhatikan dari transaksi B itu berkurang 5 juta karena diambil oleh nasabah di pos kas, di baris kas ya. Nah, ini terkurangi 5 juta sebesar 5 juta. Dan di kolom liabilitas di baris simpanan atau tabungan ini juga terkurangi 5 juta karena ketika nasabah mengambil dananya itu otomatis mengurangi aset dari bank yaitu berupa kas sebesar yang diambil oleh nasabahnya dan mengurangi tabungan atau simpanan atau kewajiban yang ada di bank tersebut. Gitu ya, itu yang transaksi yang B. Kemudian yang C, bank meminjam uang dari bank lain sebesar 1 juta. Nah, kalau bank meminjam uang dari bank lain otomatis ada kewajiban dari bank tersebut untuk mengembalikan. Makanya dicatatkan dalam kolom liabilitas atau kewajiban yang karena harus membayar bagi hasilnya dan ini ya, jadi dicatatkan di kolom liabilitas di dalam pos utang dari bank lain sebesar 1 juta. Nah, karena ada penambahan 1 juta di sini, 1 juta karena sudah utang ya, meminjam dari bank lain, otomatis kas yang ada di bank tersebut juga bertambah. Makanya di pos kas, di baris kas ini bertambah sejumlah 1 juta dari transaksi C. Jelas ya? Nah, selanjutnya untuk transaksi yang D, seorang nasabah meminjam uang sebesar 1 miliar yang langsung ditarik untuk usahanya. Kalau nasabah tersebut meminjam uang, otomatis akan mengurangi uang di bank, asetnya di bank, yaitu apa yang terkurangi? Kasnya pasti berkurang sejumlah yang dipinjamkan ke nasabah, yaitu sebesar 1 miliar di sini. Tetapi karena ada peminjaman atau piutang ke nasabah sebesar 1 miliar, itu menambah kreditnya. Nah, di sini berarti ditambahi di pos kredit itu sejumlah 1 miliar. Ini ada pos kredit ya di kolom aset, maka di pos ini tertambah sebesar 1 miliar dari pinjaman ke nasabahnya. Jadi bank meminjamkan ke nasabah sebesar 1 miliar. Nah, selanjutnya ini untuk yang transaksi yang D. Maka transaksi yang E, seorang nasabah mengembalikan pokok pinjaman. Kalau kita dari bank mendapatkan uang pengembalian dari nasabah, otomatis kasnya yang bertambah, ya enggak? Maka tertambah kas sebesar 25 juta. Nah, di sini ada bagi hasilnya ternyata untuk bank sebesar 500.000. Maka nanti yang masuk di kolom kas, di pos kas itu menambah 25,5 juta dari pengembalian dana nasabah. Ini kalau kalian perhatikan di sini ya, ada nambah uang 25.500.000 itu dari uang pengembalian nasabah, hutangnya 25 juta, kemudian bagi hasilnya 500.000. Nah, selain menambah di kas, otomatis juga akan menambah di bagi hasilnya. Karena ini bagi hasil di mana ketentuannya kalau kalian lihat itu ada 200 ke tabungan dan 300.000 ke ekuitas, ya tinggal ditambahkan di kolom liabilitas, yakni di pos simpanan dan atau tabungan dan pos ekuitas, menambah 200.000 di tabungan dan 300.000 di ekuitas. Nah, sudah ya. Jadi kalian mencatat sesuai dengan transaksi yang sudah diketahui, kira-kira mana yang perlu menambah di pos mana, yang berkurang itu di pos mana sesuai dengan transaksi yang ada. Maka nanti hasil akhirnya pada periode akhir jumlah dalam aset itu pasti akan sama dengan
penjumlahan dari liabilitas ditambah dengan ekuitasnya. Kalau kalian lihat berarti tinggal dijumlahkan, ini yang aset berarti yang 935 juta dikurangi 5 juta ditambahkan 1 juta dikurangi 1 miliar ditambah 25.500.000 ditambah 1 miliar dikurangi 25 juta ditambah 65 juta, itu pasti nanti hasilnya akan sama dengan ini, liabilitas simpanan tabungan sebesar 1 miliar dikurangi 5 juta ditambah 200 ditambah 1 juta ditambahkan dengan 300.000 ekuitasnya. Nanti akan sama nilainya itu 996.500.000. Itu cara menyeimbangkan yang namanya balance sheet, berarti seimbang antara aset dengan liabilitas ditambah ekuitasnya gitu ya. Nah, kalau dari contoh ini tinggal kalian jumlahkan yang sesuai transaksinya ini. Nah, kalau di aset tetap ini tidak dijumlahkan, jangan dijumlahkan ya. Ini tidak menambahi dalam perhitungan aset lancar yang di sini. Sedangkan di liabilitas ini tinggal dioperasikan, ini dijumlah dikurangi. Kemudian ekuitas di sini yang dijumlahkan hanya yang 300.000. Ini disesuaikan dengan transaksinya yang ada kode transaksinya. Gitu ya, nanti pasti hasilnya sama antara jumlahan aset itu dengan jumlahan liabilitas dengan ekuitasnya, yaitu sebesar 996.500.000 rupiah. Ini ya, ini hasilnya. Jelas? Itu tentang neraca keuangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi dan kegiatan bank syariah. Fungsi bank syariah itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 tentang perbankan syariah. Fungsi dari kegiatan atau bank syariah antara lain adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Yang ketiga adalah fungsi menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Yang keempat adalah fungsi manajer investasi, yakni pemilik dana menyimpan dananya pada bank syariah untuk dikelola. Yang kelima adalah fungsi investor, di mana bank syariah itu berfungsi sebagai investor. Yang keenam adalah fungsi jasa perbankan, itu fungsi-fungsi dari bank syariah. Nah, selanjutnya kegiatan utama yang dilakukan oleh bank syariah sama sebenarnya dengan bank konvensional, yaitu menjalankan kegiatan lembaga keuangan bank sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yakni untuk menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, hanya prinsipnya saja yang berbeda. Itu ya, antara bank konvensional dan syariah hanya prinsipnya saja yang berbeda, tetapi kegiatan utamanya sama, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya ke masyarakat. Nah, kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh bank syariah itu dapat dilakukan dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau akad wadiah, bank syariah itu hanya menjadi wadah titipan harta benda pemiliknya. Jadi hanya wadahnya saja, dititipin saja gitu. Jadi lembaga untuk menitip saja. Sedangkan akad mudharabah itu uang yang diberikan nasabah sebagai pemilik dana itu nanti dikelola oleh bank syariah berdasarkan porsi yang telah disepakati sebelumnya. Jadi ada kesepakatan antara pemilik dana dengan bank sebagai pengelolanya. Apabila nanti mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana, kecuali kalau ada kesalahan yang berasal dari pengelola dana, di mana pengelola dana itu ya bank syariah itu sendiri. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini fungsi bank syariah sebagai lembaga keuangan non-bank. Yang pertama adalah leasing ijarah, yaitu didefinisikan sebagai akad sewa menyewa atas suatu barang selama jangka waktu tertentu. Jadi ijarah atau ijarah itu adalah akad sewa menyewa. Kemudian yang kedua, ajak piutang atau hawalah, merupakan akad pengalihan utang piutang dari suatu pihak ke pihak lain. Yang ketiga adalah customer financing atau bahasa Arabnya itu murabahah,
yakni akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli. Jadi akadnya jual beli ya. Kalau ijarah itu sewa menyewa, kalau hawalah itu utang piutang, kalau murabahah itu adalah akadnya jual beli, kalau rahn itu adalah menggadaikan atau akad pegadaian suatu barang, yakni pemilik barang menitipkan barangnya agar ia memperoleh pinjaman uang. Selanjutnya akad istisna. Istisna itu adalah akad jual beli saat barang harus dipesan terlebih dahulu dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati. Jadi lebih fokus ya daripada akad murabahah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah qard, yaitu pinjaman, berarti akad pinjam meminjam, yaitu pinjaman yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain yang harus dikembalikan tanpa disertai imbalan apapun. Jadi qard itu adalah akad pinjam meminjam tanpa adanya imbalan apapun, jadi seikhlasnya. Itu adalah akad-akad yang ada di bank syariah. Sepertinya sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya ya, tapi ini mengulang kembali. Nah, selanjutnya ini ada soal latihan bagaimana kita membuat neraca keuangan. Di sini kalau kalian perhatikan sebenarnya kan sudah ada balance sheet-nya ya. Ini ya, ada kolom aset dan kolom liabilitas dan ekuitas, di mana di sini sudah jelas. Kalau kalian hitung jumlah kas ditambah dengan kredit ditambah dengan GWM atau giro wajib minimum, itu pasti nilainya akan sama dengan simpanan atau tabungan yang ada di kolom liabilitas. Gimana kalau kalian hitung juga giro wajib minimum itu kan 6,5% dari simpanannya. Jadi 6,5% dari 50 miliar itu pasti senilai 3 miliar 250 juta. Ini sudah balance atau sudah seimbang antara kolom aset dengan kolom liabilitas dan ekuitas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tentukan nilai GWM jika dalam balance sheet ini terjadi beberapa transaksi yang ini dari A sampai E. Ini ya, dari A sampai E, seorang nasabah mengambil tabungannya sebesar 10 juta. Kira-kira yang berkurang apa? Otomatis yang berkurang itu adalah tabungan atau simpanan dan kasnya. Jadi 10 juta itu akan mengurangi simpanan dan kasnya. Kemudian transaksi yang kedua, seorang nasabah meminjam dana untuk pembiayaan sebesar 75 juta. Otomatis ini akan mengurangi yang mana dan menambah yang mana kira-kira. Gitu ya, silakan dikerjakan. Nanti kita bahas lagi kalau misalkan belum mudeng. Nah, ini soal latihannya, silakan dikerjakan. Nanti pada akhirnya yang perlu kalian hitung itu kan nanti dari transaksi-transaksi ini itu kan akan memperoleh jumlah simpanan atau tabungan baru karena adanya transaksi ini. Nah, kalau simpanannya berubah, otomatis giro wajib minimum ini juga berubah ya nilainya ya, yang tadinya 6,5% dari 50 miliar otomatis pasti berkurang. Berubah dari simpanan ini karena terjadinya transaksi-transaksi baru yang membuat neraca keuangan ini berubah. Gitu. Silakan kira-kira menjadi berapa, yang tadinya 3 miliar 250 juta jadi berapa ketika terjadi transaksi-transaksi seperti ini. Untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang riba dan bagi hasil. Salah satu perbedaan mencolok antara pelaksanaan ekonomi syariah dan konvensional, salah satunya adalah bank, itu adanya riba atau bunga di bank konvensional dan bagi hasil di bank syariah. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil diantaranya adalah bunga itu tidak mempertimbangkan untung atau rugi dari pengelola dana. Besarnya bunga itu biasanya harus dibayarkan sudah sesuai atau sudah diketahui di awal, jadi merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, padahal
posisi bagi hasil di sini, kewajiban yang harus dibayar pengusaha atau mudorib berasal dari nisbah atau rasio antara laba atau untung rugi dari usahanya, sehingga kewajiban setiap bulannya itu akan berfluktuasi. Jadi perbedaan antara riba dan bagi hasil atau bunga dengan bagi hasil, kalau bunga itu biasanya tidak mempertimbangkan untung atau rugi dari pengelola usaha, yang kemudian besarnya bunga biasanya sudah diketahui sejak awal karena merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan bagi hasil itu mempertimbangkan laba atau rugi dari pengelola usaha, karena bagi hasil itu merupakan nisbah atau rasio dari laba atau untung rugi suatu usaha, sehingga kewajibannya itu atau cicilannya itu nanti berfluktuasi, jadi tidak sama per periodenya. Itu perbedaan antara riba dan bagi hasil. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menghitung bunga dan bagi hasil? Nah, ini ada contoh. Sony meminjam dana sebesar 40 juta dari bank konvensional dengan jangka waktu 4 bulan dan suku bunganya 2% efektif per bulan. Jadi dari data tersebut ini kan kita bisa menghitung bunganya, karena bunganya itu 2% efektif dari jumlah pinjaman, maka Sony harus membayar sejumlah 800.000 per bulan selama 4 bulan ini. Jangka waktunya kan 4 bulan ya pembayarannya. Nah, kemudian bunga tersebut itu di luar pokoknya, di luar pokok angsuran yang harus Sony bayarkan ke bank konvensional tersebut, di mana pokok angsurannya itu kan diperoleh dari banyaknya pinjaman, yaitu sebesar 40 juta dibagi dengan jangka waktunya atau waktu angsurannya. Karena ini jangka waktunya 4 bulan, maka pokoknya itu diperoleh dari 40 juta dibagi 4, yaitu 10 juta. Jadi sudah bisa kelihatan ya, setiap bulan berarti Sony harus membayarkan sejumlah 10.800.000 sampai 4 bulan angsuran itu. Itu ketika Sony menggunakan atau meminjam uang di bank konvensional. Berbeda ketika Sony itu mendapatkan pinjaman yang ia dapatkan di bank syariah, yaitu biasanya itu pinjamannya itu berupa pembiayaan investasi, di mana bagi hasil yang disepakati antara Sony dan bank syariah itu adalah 80% dan 20%. 80% untuk Sony dan 20% untuk bank terhadap posisi laba atau rugi dari perusahaan Sony tiap bulannya. Nah, maka dari sini, dari keterangan ini kita bisa menghitung total, kita bisa membandingkan total pengembalian yang diterima bank konvensional dengan bank syariah dengan tabel berikut ini. Nah, di sini di kolom yang pertama itu adalah bulan, karena jangka waktunya cuma 4 bulan berarti 1 sampai 4. Kemudian di kolom yang kedua itu laba atau rugi. Ini diisi oleh perusahaannya ya, maksudnya perusahaan Sony-nya. Ternyata di bulan pertama dia laba 8 juta. Kemudian di bulan kedua labanya itu 10 juta. Di bulan ketiga ternyata labanya cuma 1.500.000. Kemudian di bulan yang keempat ternyata rugi. Ini minus ya, rugi 5 juta. Nah, kira-kira bagaimana pengaruh laba dan rugi ini terhadap perhitungan bagi hasil yang sudah disepakati antara Sony dan bank syariah? Nah, kalau bank konvensional jelas ya ini ya, karena flat, jadi bunganya itu 2% efektif per bulannya. Jadi setiap bulan Sony pasti harus membayar 2% dari total pinjamannya, yaitu 800.000 ditambahkan dengan pokoknya, pokok angsurannya yaitu 10 juta. Jadi sudah jelas kalau setiap bulan Sony itu harus membayar sejumlah 10.800.000. Ini sampai 4 bulan kemudian. Jadi bisa dihitung nanti jumlah pengembaliannya atau total pengembalian dari bank konvensional. Beda ketika kita menghitung bagi hasil antara Sony dan bank syariah. Kalau kalian lihat di sini, kolom ini adalah kolom hak atau bagi hasil yang diperoleh oleh bank syariah.
Kalau sebelumnya kan sudah dinyatakan bahwa bagi hasil yang disepakati antara Sony dan Bank Syariah itu adalah 80% dan 20%. Maka di sini bagi hasil yang didapatkan dari Bank Syariah itu adalah 20% dari labanya. Nih, kalau perusahaan Sony itu dapat untung atau dapat laba, maka Bank Syariah itu mendapatkan bagi hasilnya, yaitu dengan kesepakatan Bank Syariah tersebut mendapatkan 20%. Makanya 20% dari 8 juta itu 1.600.000. Ini untuk bulan yang pertama. Bank Syariah mendapatkan bagi hasil senilai 20% dari 8 juta, yaitu 1.600.000. Untuk bulan yang kedua 20% dari 10 juta. Maka bagi hasil yang diperoleh oleh Bank Syariah itu senilai 2 juta. Nah, selanjutnya untuk bulan yang ketiga cuma punya laba 1,5. Maka ini dihitung aja 20% dari 1.500.000, maka yang didapatkan oleh Bank Syariah bagi hasilnya cuma 300.000. Gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini fluktuasi nilainya. Jadi di bulan yang pertama Sony harus membayarkan 11.600.000. Karena kan Sony harus membayarkan pokok pinjaman dengan bagi hasilnya ke Bank Syariah. Nah, untuk bulan yang kedua ternyata Sony harus membayarkan sejumlah 12 juta, yaitu 2 juta sebagai bagi hasil untuk Bank Syariahnya dan 10 jutanya untuk membayar pokok pinjamannya. Nah, kemudian untuk bulan yang ketiga ternyata berbeda lagi dengan bulan yang pertama dan kedua. Sony hanya membayarkan 10.300.000 karena bagi hasil yang didapatkan Bank Syariah itu hanya 300.000. Nah, perhatikan di bulannya keempat ternyata perusahaan Sony itu mengalami kerugian sebesar 5 juta. Ini minus 5 juta. Maka kalau si perusahaan Sony atau yang pemilik dananya itu mengalami kerugian, kalau dalam bagi hasil itu, maka Bank Syariah itu tidak mendapatkan bagi hasilnya, tetapi prosentase bagi hasilnya itu malah mengurangi pokok angsuran yang harus dibayarkan oleh Sony. Jadi kalau kalian lihat bagi hasil yang diperoleh dari Bank Syariah itu kan 20%. 20% dari 5 juta itu kan 1 juta. Nah, 1 juta itu tidak menjadi hak Bank Syariah tetapi menjadi hak Sony, karena Sony pokok angsurannya itu terkurangi sebesar 20% dari kerugiannya. Jadi ini ya. Jadi itulah perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Bagi hasil itu akan diberikan ke Bank Syariah jika si perusahaan atau pemilik dana itu mendapatkan laba atau untung. Kemudian dapatnya berapa bagi hasilnya, ya sesuai kesepakatan berapa persennya. Nah, tetapi kalau misalkan si pemilik dana itu rugi, otomatis Bank Syariah itu tidak mendapatkan bagi hasilnya, tetapi prosentase bagi hasilnya itu nanti mengurangi pokok angsuran yang harus dibayarkan oleh pemilik dana, seperti contoh di sini. Jadi jelas ya, itu hitung-hitungan bagaimana kita menghitung rugi dengan bagi hasil dari bank konvensional dan bank syariah. Nah, selanjutnya untuk ini ya, ternyata kalau diperhatikan jumlah total pengembalian yang diterima bank konvensional ketika bank konvensional itu memberikan suku bunga sebesar 2% flat ke Sony, itu kalau dijumlahkan ini berarti 10.800.000 dikalikan 4 aja, berarti pengembaliannya sampai 43.200.000. Sedangkan total pengembalian dana bagi hasil dari yang diterima Bank Syariah
dengan kesepakatannya bagi hasilnya adalah 80% dan 20%. Ini berarti dijumlahkan aja 11.600.000 ditambah 12 juta ditambah 10.300.000 ditambah 900, ternyata cuma 42.900.000, beda gitu ya. Ternyata kenapa? Nah ini dalam kasus ini bank syariah mendapatkan hasil lebih kecil dibanding konvensional. Nah, kira-kira kalau kalian memikirkan lebih dalam lagi, apakah ada kemungkinan bank syariah mendapatkan hasil lebih besar daripada bank konvensional? Bisa nggak? Bisa ya, kalau misalkan si pemilik dana itu mengalami keuntungan secara berkala gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan bank syariah itu mendapatkan total pengembalian yang lebih besar daripada bank konvensional. Itu cara menghitung rugi dan bagi hasil atau bunga dan bagi hasil antara bank konvensional dan bank syariah. Nah selanjutnya, nah ini perhitungannya ya, bisa kalian lihat. Ini perhitungan bunga dan bagi hasil. Ini kalau P itu jumlah pinjaman dana, J adalah suku bunga pinjaman bank konvensional, maka S itu adalah angsurannya. Itu P per N itu adalah pokok angsurannya, pokok pinjamannya ya, ditambahkan dengan J kali P yaitu bunganya. Ini bunganya ini ya. Maka angsuran secara konvensional ini bisa dicari dengan rumus ini berarti dijumlahkan aja angsuran untuk bank konvensional. Nah selanjutnya, kalau LT adalah laba atau rugi dari usaha yang dimiliki peminjam pada bulan ke-T, di mana nilai positif untuk laba dan nilai negatif untuk rugi. Nilai I nanti, ini I, itu adalah nisbah bagi hasil terhadap laba peminjam. Dan I, ini perlu digarisbawahi ya, I juga prosentase dari rugi sebagai pengurangan dari cicilan tetapnya. Seperti kasusnya Sony di bulannya ke-4 yaitu ya. Jadi karena Sony rugi, maka prosentase yang 20% yang didapatkan di bank syariah sebagai bagi hasil itu tidak didapatkan oleh bank syariah, tapi mengurangi pokok cicilannya gitu, pokok angsurannya dari Sony-nya gitu. Nah ini cara menghitungnya seperti ini. S itu adalah cicilannya, P per N itu adalah pokok angsurannya, ditambahkan I itu adalah bagi hasilnya, bagi hasil dari laba atau rugi usaha pemilik atau peminjam dana gitu di bank syariah. Nah ini cara mencarinya ini ya. Nah ini hubungan antara I adalah nisbah atau persentase bagi hasil terhadap laba atau rugi pemilik dana. J itu adalah bunga dari bank konvensional, ternyata bisa dihubungkan seperti ini. Nah untuk lebih jelasnya silakan ini soal latihan dikerjakan. Ini sudah ada kolom laba atau ruginya, ini bulannya, ini laba dan ruginya lagi. Oh ini laba, bulan pertama labanya sekian, ini rugi ya kalau negatif ya. Nah ini sampai bulan ke-8 ternyata ada kerugian di bulan ke-3 dan ke-7 senilai 8,5 juta dan 8 juta. Ini kira-kira silakan dikerjakan soalnya, nanti kita bahas kembali. Ini juga cara mencari bagi hasil. Apakah bank syariah sudah berlaku adil dalam perusahaan Adam? Oh ya silakan dikerjakan saja. Nanti kita bahas lagi ya, karena ini adalah tugas kelompok. Sudah ya, kalau misalkan belum jelas silakan kalian tanyakan di WA seperti biasa. Untuk penjelasan di materi tentang aset dan liabilitas bank ini cukup di sini saja. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Semoga bermanfaat materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.